The treasury of Islam is built not just on faith, but on the relentless pursuit of knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hazanah, kali ini kita akan menceritakan tokoh intelektual bernama Ibnu Rushd atau Averroes. Mari kita simak. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd atau Averroes lahir dalam garis keturunan panjang ahli hukum dan cendekiawan Maliki pada tahun 1126 Masehi. Bukan di kota timur yang terkenal yang mungkin biasa dikaitkan dengan zaman keemasan Islam, tapi di metropolis barat yang indah, Cordoba, Al-Andalus atau Spanyol modern. Pada tahun 711 Masehi, peradaban Islam telah menyerbu dan memantapkan dirinya di semenanjung Iberia. Sepanjang abad-abad berikutnya, berbagai faksi akan bersaing untuk menguasai tanah Mediterania yang subur. Ibnu Rushd lahir pada abad ke-12 pada masa Almoravid. Namun, kekuasaan Almoravid atas Al-Andalus tidak akan bertahan lama karena mereka segera digulingkan dalam pemberontakan oleh Almohad. Pada masa muda Ibnu Rushd, Almohad adalah dinasti yang setidaknya pada awalnya berpusat pada komitmen teologis yang mendalam terhadap jenis monoteisme atau tauhid tertentu. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang periode yang menarik ini dalam sejarah Islam, silahkan lihat daftar putar teman kami Al-Muqaddimah, Sejarah Al-Andalus. Ibnu Rushd sukses dalam karirnya, sebagian besar bekerja sebagai kadi atau hakim dan dokter istana, sambil juga menjaga hubungan baik dengan para penguasa yang cenderung filosofis pada zamannya. Sebuah catatan menceritakan pertemuan dengan Khalifah Abu Yusuf yang bertemu dengan Ibnu Rushd dan rekannya Ibnu Tufail. Sebagai negarawan yang ingin tahu, Abu bertanya tentang topik yang sama sekali tidak kontroversial, yaitu keabadian alam semesta. Menyadari sensitivitas masalah tersebut, Ibnu Rushd memilih diam dengan alasan ketidaktahuan tentang topik tersebut. Khalifah kemudian berpaling dan malah terlibat dalam percakapan mendalam dengan temannya Ibnu Tufail. Merasakan keterbukaan pikiran penguasa yang cukup besar, Ibnu Rushd tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi kembali memasuki diskusi. Percakapan yang dihasilkan begitu memikat sehingga Khalifah yang terpesona kemudian menghujani Ibnu Rushd dengan hadiah-hadiah mewah. Kecerdasan intelektual Ibnu Rushd juga tidak kurang dalam hal tulisan. Ia menulis buku-buku dalam teori hukum yang masih diajarkan di universitas hingga saat ini, dan tidak meninggalkan disiplin ilmu apapun yang tidak disentuhnya. Ini tentu saja tidak mengejutkan bagi seorang sarjana yang percaya bahwa filsafat adalah wajib atau fardu untuk dipelajari dan berdosa jika dihindari jika seseorang memiliki kemampuan dan bakat. Buktinya diambil dari Al-Quran itu sendiri, yang menekankan rasionalisme dan pemikiran kritis. Dan bagi Ibnu Rushd, apa itu filsafat selain refleksi kritis dan logika murni? Mungkin ada aliran pemikiran elitis dalam diri Ibnu Rushd, karena ia tidak percaya bahwa kebanyakan orang cukup terdidik atau rasional untuk benar-benar berfilsafat, dan karenanya harus tetap berpegang pada makna permukaan kitab suci. Metode yang membawanya pada kesimpulan ini didasarkan pada sistem 3 bagian yang terinspirasi oleh retorika Aristoteles. Hal ini melibatkan pembagian argumen menjadi demonstratif, dialektis, dan retoris, sebuah model yang menstratifikasi masyarakat ke dalam berbagai kemampuan rasionalitas mereka. Metode penalaran demonstratif adalah alat filsuf terlatih, yang melalui pendidikan filosofisnya yang luas mampu memahami secara langsung konsep-konsep logis dan empiris yang mendasari realitas dengan menarik kesimpulan tertentu dari premis-premis yang diterima.
Modus argumentasi sofistik diperuntukkan bagi para teolog dan masyarakat luas yang tidak dapat memahami kompleksitas realitas secara holistik, tetapi hanya melalui bantuan simbol dan metafora yang digunakan Al-Quran untuk memudahkan pemahaman. Dengan demikian, Ibnu Rushd percaya bahwa hanya filsuf yang memiliki wewenang untuk menafsirkan ayat-ayat kitab suci yang ambigu dan dengan demikian membuka rahasia sejati realitas. Semua orang lain hanya dibatasi untuk bertindak berdasarkan sifat simbolis atau retoris. Kitab suci sejauh pendidikan mereka yang terbatas memungkinkan. Hal ini dapat dibayangkan seperti halnya ahli kimia memahami komposisi kimia obat, sementara pasien hanya melihat cairan obat. Namun keduanya secara praktis mendapatkan manfaat yang sama. Setelah memahami bagaimana Ibnu Rushd mendapatkan gelar Bapak Rasionalisme, kita harus menyelidiki bagaimana ia dikenal sebagai pelindung para filsuf. Siapa atau apa yang menurutnya begitu bertanggung jawab untuk dilindungi? Itulah kisah Ibnu Rushd mendapatkan gelar Bapak Rasionalisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.